Jadi memang banyak sih masalah Pak, termasuk masalah infrastruktur. Untuk pengembangan industri itu infrastruktur, baik infrastruktur yang sifatnya hard dan juga infrastruktur yang bersifat soft. Ini juga kita relatif masih terbatas. Terus yang kedua adalah masalah energi, masalah gas. Ini juga masalah bagi kita, dan juga mengenai masalah berkaitan dengan masalah iklim usaha, Pak. Dengan ada bermacam-macam perizinan, perundang-undangan. Mas Inul, kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi pada kita, sebetulnya kan bukan persoalan yang baru. Betul. Bahwa ada kendala atau ada persoalan yang dihadapi kita untuk menarik orang masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan sebetulnya, Pak? Sebetulnya, BlackBerry adalah salah satu pelajaran yang menjadi PR bagi Pak Dedi dan teman-teman lain di jajaran pemerintahan, yang disampaikan bahwa iklim investasi masih bermasalah dan masih belum menarik, ada sinkronisasi peraturan yang belum baik, kemudian ada persoalan pusat dan daerah, ada kepastian hukum, ada infrastruktur mulai dari Pak Dedi sudah menyebutkan tadi mulai dari yang jalan sampai kepada energi, listrik, gas dan seterusnya, yang menjadikan para investor berpikir ulang dan bahkan mengkaji kalau seperti ini akan menjadi biaya yang mahal, dan bahkan Mas Tommy yang dipikirkan orang, berita korupsi di Indonesia yang demikian menakutkan itu mungkin menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di sini. Nah tadi yang dilakukan atau diusulkan oleh Menteri Perindustrian paling tidak untuk mengenakan bea masuk tambahan ya terhadap itu, menurut saya mungkin nggak apa-apa, silahkan aja untuk memberikan inisiatif, tapi perlu diperhatikan pengawasan di pintu masuk. Perhatikan black marketnya. Sekarang pun sudah mulai dengan dibebaskan pun black market itu ada. Bayangkan kalau sampai bea masuknya berlipat. Jadi anggota DPR makin jadi pemasok atau penyelundup lagi ya. Itu dia kan yang kita khawatirkan. Artinya dia melibatkan paling tidak teman-teman di bea cukai ya. Kemudian di sekian macam otoritas pelabuhan juga perlu diperketat lagi. Pertanyaannya, apakah sanggup seperti itu? Apakah ada celah lain yang bisa kita rundingkan lagi dengan BlackBerry? Apakah keputusannya sudah firm? Apakah memang mungkin ada upaya insentif lain sehingga mereka paling tidak sekian persen di sini, sekian persen di sana, atau mungkin ada negosiasi? Saya pikir itu harus dikerjakan juga. Pak Dedi, kalau kemudian kita ingat pemerintah sudah melaunching master plan percepatan pembangunan Indonesia. Apakah hal-hal seperti yang disampaikan oleh Mas Inul dan kemudian juga dicatat oleh Pak Dedi tadi menjadi bahan yang harus segera diperbaiki? Ya, memang MP3I udah di launching. Setelah itu kita akan membenahi beberapa peraturan, termasuk undang-undang, termasuk PP, segala macam. Dan juga dalam waktu dekat udah di launching, udah ditetapkan PMK-nya mengenai tax holiday. Nah, inilah merupakan insentif. Saya setuju dengan Pak Inul bahwa ini kita harus renegosiasi, Pak. Jadi masih belum menutup kemungkinan bahwa Indonesia kebagian beberapa produksinya, misalnya Pak. Ini akan dilakukan oleh teman-teman terutama dari teman-teman Dirjen IU BBTT, itu akan dilakukan supaya kita tidak hanya jadi pasar. Tidak jadi pasar gitu Pak. Dan juga mungkin kan untuk HP itu tidak hanya BlackBerry Pak, bisa juga Nokia, bisa juga Samsung yang gimana pasarnya di Indonesia cukup besar gitu, Baik. Pak. Pak Rusdi, kalau kemudian kita melihat dari kacamata Palu, Pak, sejauh mana Palu sudah bersiap diri dan mampu untuk menjadi tempat hadirnya investasi dari luar negeri? Terima kasih Pak Tom. Jadi saya telah mempersiapkan kawasannya untuk, walaupun itu belum seperti apa yang tadi, 1.500 hektar. Kemudian dengan harga tanah yang kira-kira paling mahal sudah $5 Pak. Ya, karena kalau di Jakarta sekitar 4 jutaan, 5 jutaan, kita sudah kira-kira cuma 10.000 sampai 50.000. Kemudian kita punya bahan baku yang besar. Coklat terbesar Indonesia keluar dari Palu, 130.000 ton. Kemudian rotan 26.000 ton. Kemudian rumput laut juga hampir 770.000 ton. Ini kita potensi alam yang sudah ada.
Lain kelapa dan dahulu kala juga seperti itu kopra. Jadi ini potensi alam, tetapi sumber daya manusia yang tidak. Oleh sebab itu saya pemerintah Kota Palu membangun sekolah SMK. Saya sehingga waktu pertama saya ini kurikulum berbasis kompetensi kawasan. Jadi saya bangun itu sekolah kerjasama dengan Departemen Persisian, didorong oleh Departemen Persisian membangun sekolah rotan. Karena di sana rotannya ada 21 jenis. Kalau Kalimantan hanya mungkin 1-2 jenis atau Sumatera, tapi Sulawesi Tengah itu punya 21 jenis, Pak. Nah, itu kira-kira seperti rotan begitu dengan itu luas hutannya kita 4.394.000 itu hektar, ya begitu besar potensinya untuk rotan dan kayu. Tapi kalau rotan itu lebih bagus kita ambil rotan daripada kita ambil kayu. Rotan dia numbuh di kayu. Tapi kalau dia tumbuh di kayu hanya membuat kayu tidak tumbuh, ya kita potong. Dia tumbuh kita potong terus begitu. Itu kan lebih bagus rotan, itu yang kita kembangkan. Itu kita punya sekian. Dan itu sampai sekarang dan akhirnya sekolah kita bangun untuk membangun sumber daya. Dulu rencananya membangun industri yang di Cirebon kita pindahin, saya bilang nggak bisa. Kenapa? Kita belum punya sumber daya manusia. Maksudnya kita persiapkan dulu semuanya, baru kita menuju sana. Kemudian baru mengundang asing ya Pak ya? Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kita harus tahan saat yang kemana-mana. Ekonomi Challenge akan segera kembali saat lagi.